8 tahun berlalu, kasus pembunuhan seorang remaja perempuan bernama Vina di Cirebon kembali muncul di permukaan. Publik soroti ternyata ada 3 pelaku yang diduga masih bebas berkeliaran. Benarkah ada backingan-backingan di balik kasus itu? Lalu apa upaya polisi untuk menuntaskan kasus yang terjadi 2016 tahun silam? Yuk, kita diskusi. Kasus Vina yang kini ramai diperbincangkan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2016. Vina saat itu menjadi korban ruda paksa 11 anggota geng motor yang dilakukan di sebuah kebun di Jalan Perjuangan. Setelah itu, Vina dan sang kekasih Eki dihabisi nyawanya. Kemudian jasad mereka ditemukan di jembatan Layang Kepongpongan, Kecamatan Talun. Ya, dari 11 pelaku, 8 sudah ditangkap dan diadili. Sebagian besar dihukum seumur hidup. Tapi nyatanya masih ada 3 pelaku yang diduga sebagai pelaku utama yang belum ditangkap hingga hari ini. Ya, entah karena kembali menjadi sorotan atau tidak, yang pasti polisi baru-baru ini menerbitkan DPO untuk kasus Vina. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jawa Barat yakni Peggy alias Perong yang memiliki ciri rambut keriting dan kulit hitam. Lalu Andi yang memiliki ciri khusus rambut lurus dan kulit hitam. Kemudian yang terakhir adalah Dani dengan ciri rambut keriting serta kulit sawo matang. Yang menjadi pertanyaan publik, kenapa hingga saat ini 8 tahun berlalu, 3 pelaku belum ditemukan? Dan mungkinkah akan menemui titik terang? Kan kasus ini sebetulnya sudah ditangani ya. Ada 8 orang yang sudah dihukum. Kecuali kasus ini tidak ditangani, tidak ada yang dihukum. Itu yang pertama dulu. Kedua ya begitu. Tadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral. Pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Ya, nah sebetulnya ini nggak baik-baik amat ya. Kalau sudah diviralkan baru direspon. Saya harusnya ketika kasus-kasus tersebut masih dalam proses itu diselesaikan dengan segera. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya atau kasus pidana lain lah, semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Apa itu alat bukti menguap? Saksi-saksi mungkin semakin lama lupa dengan detail peristiwa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri, saksi-saksinya ya. Yang kedua, kemudian kalau ada petunjuk lebih lagi, petunjuk itu alat bukti yang paling rendah, menguap juga. 8 pelaku lain sudah diadili. Lalu seperti apa proses hukumnya untuk membuka kembali kasus yang terjadi 8 tahun lalu? Menurut saya, ya, yang kan di dalam mekanisme acara pidana Indonesia itu ada dikenal terdakwa yang in absentia gitu. Jadi kalau ada 8, hanya 3 atau 5 yang ada, ya diadili saja. Yang 3 itu diadili juga secara in absentia gitu. Ya, jadi keterangannya dianggap benar menurut saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka bersalah gitu. Ya, jadi keterangan saksi itu dianggap benar karena tidak ada orangnya, tidak ada dia in absentia, tidak bisa menyangkal gitu. Kalau terdakwa yang hadir dia bisa menyangkal, ya tersangka atau terdakwa yang hadir dia bisa menyangkal. Tetapi yang tidak hadir ya itu bisa tetap diadili. Namanya itu tadi saya bilang terdakwa in absentia. Yang penting ada dari sekian banyak itu yang hadir, yang bisa diadili. Dari 8 pokoknya 3 bisa diadili. Nah, itu yang 3 itu juga bisa bercerita peran-peran orang-orang yang lari itu. Nah, karena itu peradilan pidananya harus tetap jalan menurut saya. Ya, apalagi peristiwanya sudah lama, sudah 8 tahun lebih gitu ya. Ini harus jalan. Begitu, Mas. Yap, 8 tahun berlalu, keluarga tetap menanti kasus Vina dituntaskan. Harapannya bukan karena viral pencarian pelaku dilanjutkan, namun keadilan tetap dinanti. Terima kasih sudah diskusi.